Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Sufatunisa, NPM 182151062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Puji Lestari, SSI, MPD. Metodologi penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, dan yang kedua adalah penelitian kualitatif. Lalu, apa itu penelitian kualitatif? Kita langsung bahas saja. Menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Moleong pada tahun 2007. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Lalu yang kedua ada menurut Sugiono pada tahun 2005, beliau mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Nah, secara sederhana dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Lalu yang terakhir ada menurut Creswell. Beliau menyebutkan bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia sosial, di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Lalu, inilah pengertian dari penelitian kualitatif yang dapat saya simpulkan, yaitu penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Lalu, apa itu tujuan dari penelitian kualitatif? Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka, dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Lalu, tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menentukan permasalahan. Nah, pertama-tama kita harus menentukan dulu permasalahan apa yang akan kita angkat dan yang akan kita jadikan sebuah penelitian. Lalu yang kedua adalah melakukan studi literatur. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan apa yang akan kita angkat, kita melakukan studi literatur dengan cara membaca buku atau mencari jurnal-jurnal sebagai sumber referensi. Lalu yang ketiga ada penetapan lokasi. Nah, kita harus memilih lokasi di mana yang akan dijadikan tempat penelitian. Lalu yang keempat adalah studi pendahuluan. Nah, setelah kita melakukan penetapan lokasi, kita harus melakukan studi pendahuluan. Apakah lokasi tersebut cocok untuk dijadikan tempat penelitian? Lalu yang kelima adalah penetapan metode pengumpulan data. Kita juga harus memikirkan nih, bagaimana ya nanti metode pengumpulan datanya. Apakah akan memberikan angket atau misalkan dengan tes, non-tes, seperti itu. Lalu analisa data selama penelitian. Nah, selama penelitian juga kita melaksanakan analisa data. Misalkan kita melakukan observasi itu misalkan 2 kali seminggu ya. Nah, kita juga misalkan dalam seminggu itu kita harus tetap menganalisa datanya. Lalu analisa data setelah penelitian. Nah, di sini penelitian
setelah penelitian itu berakhir, kita menganalisa data sesuai dengan teknik analisis data yang akan kita pilih. Lalu yang terakhir adalah menyajikan hasil dalam bentuk cerita, personal, deskripsi tebal, dan naratif. Nah, biasanya penelitian kualitatif ini menyajikan suatu hasil dengan deskriptif atau dengan menjabarkan dan menguraikan. Nah, jadi tidak memakai angka-angka ya. Lalu ada macam-macam pendekatan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama adalah fenomenologi, yang kedua ground theory, yang ketiga etnografi, dan yang keempat case study, dan terakhir naratif. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai pendekatan etnografi. Atau misalkan di jurusan saya itu namanya etnomatematika ya. Pengertian dari etnografi itu berasal dari kata-kata Yunani. Ethos yang artinya suku bangsa dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis. Nah, etnografi merupakan akar dari antropologi yang merupakan suatu kegiatan penelitian untuk menguraikan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan memahami suatu kebudayaan yang di dalamnya memuat mengenai suatu fenomena khas pada masyarakat tertentu. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang harus kita laksanakan apabila kita akan melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi? Yang pertama adalah pemilihan proyek atau project. Nah, project apa yang akan kita ambil atau kita jadikan permasalahan? Lalu yang kedua adalah pengajuan pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini yang akan kita jawab nanti dalam hasil penelitian. Misalkan, suatu kebudayaan di daerah Sukaraja menganut suku apa, misalkan seperti itu. Nah, nanti selama kita melakukan penelitian, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu kita nanti akan melakukan teknik pengumpulan data seperti apa ya, gitu kan. Biasanya dalam etnografi ini kita akan mewawancarai sumber yang dipandang sebagai orang yang paling mengerti gitu. Lalu yang keempat adalah pembuatan rekaman. Nah, yang kelima adalah teknik analisis data. Lalu yang terakhir adalah hasil atau tulisan. Oke, nah selanjutnya adalah kelebihan dari pendekatan etnografi. Yang pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam. Karena yang dicari dalam penelitian ini bukan hal yang tampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak tersebut. Kedua, mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validitas yang tinggi. Lalu yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik, dan rinci. Keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Dan yang terakhir adalah membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba jelaskan. Nah, setelah itu kelemahannya, yang pertama, perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Lalu yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola datanya. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Lalu yang keempat, peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Nah, jadi jika kita akan memasuki suatu kampung atau daerah untuk meneliti, kita harus tetap menanamkan sebuah sopan santun, lalu tata krama yang bagus, agar nantinya masyarakat yang ada di kampung tersebut dapat menerima kita dan dapat dapat bekerja sama untuk melakukan penelitian. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian kualitatif. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.